Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid Baitul Haq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan anugerah yang sudah kita rasakan bersama dalam kehidupan kita di dunia ini. Tentu dalam kehidupan ini yang singkat, bukan hanya perintah Allah yang harus kita kerjakan, juga larangan-larangan Allah harus kita tinggalkan. Dan dalam kehidupan kita di dunia, untuk meningkatkan derajat dan ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah dengan rahmatnya masih memberikan ujian kepada kita berbagai bala dan bencana sebagai peningkatan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih hari ini pemerintah kita memberlakukan PSBB yang kedua, ya. Sehingga disebut siaga corona, masih karena corona masih ada. Kita harus siaga karena corona masih ada. Lalu kita banyak mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini bisa disebut sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena memang ujian itu banyak orang dengan ujian itu tidak mengenakkan. Tapi kalau diberikan nikmat yang juga sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak banyak mengeluh. Tetapi dengan sebab kesusahan-kesusahan sengaja oleh Allah diberikan kepada kita semua, supaya kita ini memang tidak kerasan dalam kehidupan dunia. Supaya kita rindu dengan kehidupan akhirat. Supaya kita rindu dengan surga, dan supaya kita rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sengaja oleh Allah dengan rahmatnya itu diberi kesusahan dan penderitaan dalam kehidupan dunia. Namun saudara sekalian, memang disebut PSBB dulu itu, ya. Ada yang mengartikan PSBB pasaran sepi, bojo bengak-bengok. Masya Allah, ya. Bahkan ini masa pandemi, ada saudara kita semua itu di rumah, banyak di rumah saja, ya. Kemudian tambah rezeki, bahkan tambah anak. Karena pandemi itu katanya mendem ing jerone mami. Jadi tambah rezeki, tambah anak. Sudah sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bila kita tetap beriman dan istiqomah di dalam akidah tauhid,
kalau seorang itu misalnya terkena virus wabah corona dan mati, dia mati dalam syahid. Saudara sekalian rahmat Allah, dan kita ini yang masih hidup mempertahankan diri, melanjutkan kehidupan supaya bisa meneruskan aktivitas dan amal ibadah kita dalam dunia ini, maka jangan lupa kita mencari berbagai macam pengobatan yang sering dilupakan oleh kaum muslimin. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, interaksi kita dengan Al-Quran, di samping membaca Quran, kemudian menyimaknya, mempelajarinya, jangan lupa, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ada satu hal yang sering dilupakan oleh umat Islam, yaitu hajrul istishfa bil Quran, yaitu berobat dengan Al-Quran. Itu sering dilupakan. Mengapa? Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh. Banyak ulama menafsirkan asy-syifa di sini maknanya adalah sakit secara jasmani ataupun sakit secara rohani. Ini kan tidak begitu dipercaya. Sekarang kita akan mempercayai lagi. Ya. Kan tidak begitu dipercaya. Al-Quran bisa untuk pengobatan. Saudara sekalian, dulu generasi yang terbaik, apabila sakit, baik sakit itu berat atau ringan, yang ada dalam hati dan pikirannya apa? Melobi Allah dulu. Pasti begitu, generasi terdahulu melobi Allah. Ya Allah, saya sakit. Mohon pertolongan dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan. Semuanya begitu. Karena Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai pengobat untuk menyembuhkan dari berbagai penyakit. Jadi bukan dalam pikirannya seperti kita yang melupakan Al-Qur'an, begitu sakit, berat atau ringan, yang ada dalam pikiran itu bukan Allah, tapi apa obatnya yang bicara. Dokter mana yang bagus, rumah sakit mana yang bonafit, itu sama sekali kosong dari Allah, dari Al-Quran. Jadi generasi pertama itu seperti itu, istisfa bil Quran, mengobati dirinya dengan Quran. Kalau misalnya belum sembuh juga, dia kemudian dengan herbal yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, mungkin habbatus sauda, mungkin juga madu, ya, dan diiringi dengan terapi ruqyah syar'iyah. Sejak dahulu begitu. Makanya ketika Profesor Buya Hamka itu bertanya kepada penduduk Madinah itu, ya, mengapa jarang sakit? Kami kalau sakit selalu menghubungi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dengan Al-Qur'an ini, karena Al-Qur'an di samping zikir juga bisa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya doa tolak bala yang disebutkan oleh Nabi, la yaruddul qadha illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa menolak qadha, ketentuan Allah, kecuali dengan doa. Terutama doa kita dengan Al-Quran. Dan itu adalah mujarab dan terbukti. Di zaman Rasulullah SAW, itu disebutkan dalam hadis Bukhari, ada sekelompok para sahabat Nabi SAW sedang dalam keadaan safar atau bepergian. Lalu singgah di sebuah kampung yang mana kepala sukunya itu sakit. Di waktu itu dalam beritanya itu terkena sengatan binatang berbisa. Ini kan sebetulnya pengobatan medis ini, ya. Terkena racun sengatan dari binatang berbisa. Dan sudah dibawa berobat kemana-mana belum sembuh. Para sahabat Nabi SAW ketika singgah di kampung itu,
kemudian mencoba untuk mengobati seorang kepala suku yang sakit tersebut. Dan dia bacakan surah Al-Fatihah. Ya. Dan jangan dibatasi berapa kali kita membacanya. Lalu ternyata adalah sembuh. Rasulullah tidak melakukannya, ini para sahabat. Lalu para sahabat ini diberi hadiah 30 ekor kambing. Para sahabat rupanya ada yang menolak, tidak mau menerima hadiah karena hasil pengobatan itu. Ya. Masih ingin bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu tanya kepada Nabi, bolehkah menerima hadiah itu 30 ekor kambing? Karena dia mencoba untuk mengobati seorang penduduk kampung dan itu kepala suku, ternyata sembuh. Nabi berkata, wa ma yudrika annaha ruqiyah. Dari mana kamu tahu surah Al-Fatihah itu sebagai terapi untuk pengobatan? Pertanyaan itu adalah sebagai ketetapan bahwa memang benar Al-Quran itu untuk pengobatan dan penyembuhan. Lalu Nabi juga menerima hadiah dari para sahabat. Ini artinya diperbolehkan dan ini sering dilupakan oleh umat Islam yang mengandalkan yaitu pengobatan medis. Padahal kita punya Al-Quran, punya Al-Fatihah, di mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang bisa menyembuhkan cuma Allah saja. Sudah sekalian rahmati Allah, sehingga pada saat ini kita masih berlangsung banyak musibah corona ini, kita meningkatkan iman dan imun kita. Ya. Bahkan saudara sekalian, di sebuah konferensi kedokteran di Kairo tentang Al-Quran, ya, seorang dokter namanya Ahmad Al-Qaldi, dia ahli penyakit jantung dan direktur lembaga pendidikan dan penelitian kedokteran di Amerika. Dia menyatakan mendengar Al-Quran dan juga membacanya itu mampu menimbulkan ketenangan jiwa yang juga menyebabkan peningkatan daya imunitas tubuh serta bisa melawan serangan berbagai penyakit. Sehingga ketika konferensi itu disimpulkan setelah diadakan riset di lapangan terhadap 210 pasien yaitu sukarelawan selama 48 kali yaitu dalam pengobatan, ini dibarengi dengan membaca Quran dan memperdengarkan kepada pasien. Ya. Ternyata 77% dari simpel acak yang terdiri dari pasien muslim dan non-muslim itu menampakkan gejala ada pengenduran saraf-saraf yang tegang dari pasien. Selanjutnya mereka itu memiliki ketenangan jiwa yang signifikan. Ini setelah direkam dengan alat pendeteksi elektronik yang dilengkapi dengan komputer untuk mengukur setiap perubahan yang terjadi dalam pertumbuhan selama pengobatan itu. Menurut Dr. Al-Qaldi ini, itu terjadi bisa berkurangnya ketegangan saraf, mampu mengaktifkan dan meningkatkan daya imunitas tubuh, dan memperoleh proses kesembuhan dari pasien itu. Nah, ini namanya penemuan ilmiah yang menunjukkan salah satu kemukjizatan dari sunnah an-nabawiyah. Dulu sudah dipraktekkan oleh para sahabat. Jadi baru penemuan-penemuan di abad modern ini, maka kita kembali mempercayai Al-Quran sebagai penyembuh dari segala penyakit itu. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, ini namanya sunnah mukjizat sunnah an-nabawiyah. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin minal buyuti min buyutillah. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyahumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah.
Kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum berkumpul di dalam rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah Al-Quran dan mempelajarinya. Di antara mereka itu akan diturunkan oleh Allah ketenangan jiwa mereka. Dan diliputi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat ini mengelilingi mereka, serta Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang membaca Quran itu di hadapan para malaikat. Jadi saudaraku sekalian, malaikat ini mengelilingi orang-orang sedang membaca Al-Quran dan ikut mendengar, bahkan menyalami mereka. Penjelasan para ulama, memelihara mereka dari berbagai bala dan musibah. Ini penjelasannya di kalangan ulama. Malaikat hadir mengelilingi, menyalami orang-orang membaca Quran dan memelihara, ini perintah Allah, memelihara mereka dari berbagai bala dan musibah. Jadi orang-orang membaca dan mendengar Al-Quran akan dianugerahi oleh Allah ketenangan dalam jiwanya, berhati bersih karena mendapatkan cahaya Al-Quran. Dan ini saudara sekalian tidak didapat kecuali dengan membaca atau mendengar Al-Quranul Karim di antara kita. Sehingga Al-Quran ini bisa menjadi penyembuh secara jasmani maupun rohani. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, di samping itu cara-cara Rasulullah SAW, memang kita harus banyak berdoa. Yang sesungguhnya dalam kehidupan di dunia ini, banyak musibah atau bala itu seperti anak panah yang diluncurkan. Jadi musibah itu banyak sekali, termasuk wabah corona ini. Itu seperti anak panah yang diluncurkan. Dan tamengnya, perisainya kita adalah doa. Jadi kata Nabi ini, ya, musibah, bencana itu, cobaan atau bala itu seperti anak panah yang diluncurkan. Maka kita punya tameng, kata Nabi, yaitu doa. Celakalah orang itu bila dia tidak mau berdoa. Karena doa itu sangat mudah, kata Nabi. Termasuk kelemahan iman seseorang bila dia tidak selalu berdoa kepada Allah mohon perlindungan. Karena menolak bala dengan doa adalah seperti menghalau anak panah yang menggunakan perisai atau tameng. Saudara sekalian, kita juga bisa menggunakan wasilah dengan amal perbuatan yang soleh. Nah, supaya kita selamat semua, selama kita diberikan keselamatan, perlindungan dalam kehidupan dunia, supaya kita bisa melanjutkan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ini sekarang harus diswab. Padahal sebetulnya yang harus diswab adalah swab hatimu dengan Al-Quran. Lalu orang takut dengan vaksin Sinovac, takut ya. Maka katanya vaksinlah jiwamu dengan zikir dan doa. Lalu yang kita pikirkan itu kalau ada musibah corona ini mesti disinfektan, jangan lupa masker, ya itu. Padahal cucilah tanganmu dengan sedekah. Sedekah itu bisa menolak bala. Kita rasanya baru percaya sekarang ini Quran sebagai penyembuh, sedekah. Jadi kita hendak mempercayai lagi, menguatkan kita dalam kehidupan ini ya. Cuci tangan dengan sedekah katanya ya. Bahkan bukan sekedar social distancing, jaga jarak, tapi jagalah jarak dengan kemaksiatan. Sebab maksiat itu mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wattaqu, takutlah kalian fitnatal ladzina, terhadap fitnah atau siksa yang diturunkan Allah bukan hanya mengenai orang-orang alladzina dzalamu minkum khusus, bukan hanya mengenai orang-orang yang zalim di antaramu, kena semua. Jadi jaga jarak dengan kemaksiatan.
Jangan sampai syirik, jangan sampai kufur, jangan sampai berbuat kemaksiatan pada Allah yang menyebabkan Allah itu murka, menurunkan balaknya. Sudah sekalian, kita harus juga berwasilah dengan amal perbuatan supaya urusan kita selesai, supaya kita disembuhkan dari berbagai penyakit. Namun yang saya pesankan bahwa kita harus tawasul wal wasilah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena tawasul ini artinya taqarrub, mendekatkan diri pada sesuatu dan sampai kepada sesuatu itu. Lalu al-wasilah adalah al-qurbah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Maidah ayat 35 Allah mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah, dan adalah kamu mencari perantara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawasul yang disyariatkan ini bisa dipakai untuk berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Di antaranya ada dengan menyebut asma Allah dan sifat-sifatnya. Ini doa tawasul yang dibenarkan. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Kata Allah di dalam surah Al-A'raf 180, dan Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah kamu dengan nama-nama Allah yang indah itu. Nah, ini disyariatkan ya, berdoa pada Allah. Kemudian tawasul pada Allah dengan iman dan amal soleh. Seperti Allah berkatakan di dalam surah Ali Imran ayat 193, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana dzunubana. Dalam ayat ini ada perantaranya, enggak langsung berdoa minta pada Allah. Lihat susunan dalam ayat ini, surah Ali Imran 193, Ya Rabb, sesungguhnya kami telah mendengar seruan untuk beriman. Lalu kami beriman. Nah, itu namanya wasilah. Baru faghfir lana dzunubana. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Nah, itu namanya tawasul. Tawasul juga dengan amal perbuatan soleh, seperti disebutkan di dalam hadis Bukhari. Ada orang, salah satu dari orang, 3 orang itu yang masuk di dalam gua, tertimpa batu besar. Ketika hujan dia itu masuk sebuah gua, dan ada batu besar yang menggelinding menutupi pintu gua. Nah, itu mereka bertawasul. Dan cepat bila tawasul itu dengan amal soleh. Di antaranya salah satu orang itu berdoa, Ya Rob, dulu kami memiliki orang tua dan kami selalu berkhidmat, berbakti kepadanya. Bahkan kalau saya membawa minuman air susu, itu kami tidak berani minum kecuali orang tua kami yang dulu meminumnya. Dan dia berdoa, Ya Rob, kalau amalan ini engkau ridhoi, maka tolong bukakan pintu gua ini. Kemudian pintu gua terbuka. Itu doa mustajabah itu. Jangan lupa ya. Jadi kita berdoa pada Allah dengan tawasul amal perbuatan yang soleh. Termasuk juga tawasul kepada Allah dengan cara mengesahkannya. Di dalam Quran ini surat Al-Anbiya ayat 87. Fanada fid dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dia, ini seorang Nabi Yunus ibnu Matta, yang ketika itu diuji oleh Allah, dia terlempar ke laut dan ditelan ikan hut, yaitu ikan paus, dan dia menyeru Allah di 3 kegelapan itu. Kegelapan malam, kegelapan di dasar laut, dan kegelapan di dalam perut ikan. Pernah ada orang merasakan penderitaan seperti ini? Kita masih bisa berlindung kepada Allah.
Virus corona memang gaib, nggak kelihatan sehingga ada orang yang tidak percaya ya. Adanya itu tidak percaya. Tapi kenyataannya kalau sudah sakit baru percaya ya. Kalau sudah sakit itu percaya. Nah, ini sangat susah di dalam perut ikan, ditelan ikan di kegelapan malam dan di kegelapan yaitu samudera lautan yang luas. Di dalam hadis kata Nabi, di dasar laut itu memang kerikil-kerikil itu bertasbih kepada Allah. Seperti Nabi pernah memegang kerikil di tangan beliau. Lalu kata Nabi, apa kau tidak dengar ini kerikil sedang bertasbih kepada Allah? Bertasbih apa? Subhanallah. Sahabat ini pengetahuannya berbeda dengan Nabi. Ya. Nabi mengatakan ini sedang bertasbih. Apa kata para sahabat? Kami cuma mendengar seperti gemuruhnya tawon yang banyak di sebuah ruangan. Itu mendengar seperti itu sahabat. Jadi subhanallah ya. Nabi mendengar kerikil sedang bertasbih subhanallah. Demikian juga ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan dibawa ke dasar laut itu, dia mendengar tasbihnya ikan, tasbihnya kerikil-kerikil yang ada di lautan, sehingga dia terdorong untuk bertasbih pada Allah dan dia tawassul pada Allah dengan mengisahkannya supaya kesulitannya itu selesai ya. Dia bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku ada termasuk orang yang dolim, orang yang aniaya. Dia mengakui kesalahan-kesalahan ya. Jadi ini seperti istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Kata Rasulullah SAW, andai kata Nabi Yunus itu tidak bertasbih dengan Asmaul Husna ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka dia akan mati di dalam perut ikan itu dan perut ikan itu menjadi kuburannya sampai hari kiamat. Maka kata Nabi SAW, apabila kalian itu tertimpa musibah, tertimpa problematika yang belum bisa diselesaikan, maka bacalah doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Namun kita ini percaya apa tidak seperti percayanya generasi terdahulu dengan Al-Quran dan doa-doa ini. Sudah sekalian rahmatullah, juga kita dalam kondisi yang banyak musibah ini, tawassul juga kepada Allah dengan menampakkan ketidakberdayaan dan ketidakkekuasaan, tidak ada kekuasaan kita, serta kebutuhan kita kepada Allah yang sangat besar. Jadi kalau orang itu sangat butuh kepada Allah, menampakkan diri tidak berdaya, Allah itu suka dan Allah akan menolongnya. Makanya seorang nabi yang sakit lama sampai 20 tahun, dia baru berdoa. Mengapa sampai 20 tahun dia baru berdoa? Tidak ketika dia sakit, karena dia malu kepada Allah. Sebab selama ini diberikan kesehatan yang cukup panjang. Hanya baru saja dia sakit, lalu minta pada Allah. Dia malu. Ya. Dan dia tidak menyebut sakitnya. Hanya menampakkan ketidakberdayaan saja. Ini tawassul dengan apa? Ketidakmampuan kita. Mengajukan diri pada Allah minta pertolongan. Jadi tawassul ini dengan menampakkan tidak ada kekuasaan bagi kita dan sangat butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub itu kemudian berdoa, anni massanyad durru wa anta arhamur rahimin. Tidak menyebut sakitnya. Sesungguhnya aku ditimpa penderitaan. Sesungguhnya aku ditimpa kesusahan. Tidak sebut sakitnya ya. Wa anta arhamur rahimin, sedang Engkau ya Allah Maha Pengasih di antara para pengasih. Jadi kita bisa menggunakan doa ini kalau sakit ya. Anni massanyad durru wa anta arhamur rahimin. Kalau kita melihat ada orang sakit itu kan
kalau kita memiliki sifat iba, kan ikut susah. Kasihan ya dia. Tapi Allah itu lebih kasihan kepada hambanya. Tapi maksud-maksud Allah diberikan sakit itu supaya naik derajatnya, supaya gugur dosa-dosanya. Maksud-maksud Allah ini yang banyak tidak dimengerti oleh hambanya. Sehingga Nabi Ayub ini menyatakan penderitaannya menunjukkan ketidakmampuannya. Allah suka kalau kita itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Anni massanya durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku ini ditimpa penderitaan, sedangkan engkau itu Maha Pengasih di antara orang yang suka mengasihi. Engkau Maha Penyayang di antara orang-orang yang biasa memberikan kasih sayang. Lalu saudara sekalian, ini di dalam Al-Surah Anbiya ayat 83 ya. Juga jangan lupa ini doa dan cara-cara Rasulullah SAW untuk beroleh kesembuhan ketika sakit. Banyaklah istighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang musibah itu tidak datang kecuali diundang oleh manusia. Diundang oleh manusia, mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sekalian, rentetan dulu sudah kita jalani, pernah menghalalkan perzinahan, menghalalkan LGBT, itu jangan lupa. Mau dihalalkan itu ya, Allah tidak suka dan Allah murka. Makanya kata Nabi, tidaklah satu kaum di mana ini kaumnya adalah umat Islam, mereka itu terang-terangan al-fahisyah, berbuat zina, menghalalkan perzinahan, melainkan Allah akan menghadirkan at-ta'un, wabah penyakit, yang penyakit-penyakit lainnya juga datang dan belum pernah diderita orang-orang sebelum kalian. Sehingga perlu beristighfar dan tobat pada Allah. Jadi sekali lagi ya, jaga jarak dengan kemaksiatan sebetulnya, bukan sekedar social distancing seperti kita ya. Jaga jarak betul-betul dengan kemaksiatan, jauhi kesyirikan, kekufuran dan bid'ah. Makanya seorang ulama besar Hasan Al-Basri itu didatangi berbagai macam problematika, datang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Ya Syekh Hasan Al-Basri, paceklik panjang, kemarau panjang, mohon doakan kepada Allah supaya Allah menyelesaikan ini paceklik, supaya kita bisa bercocok tanam dan bersemi kembali tumbuh-tumbuhan. Apa katanya? Istighfarlah dan tobatlah kalian pada Allah. Itu jawab satu. Ada orang datang lagi yang sakit, minta didoakan. Dia jawab sama, banyak istighfar dan tobat pada Allah. Ada orang datang lagi, dia mengeluh lama tidak punya keturunan. Apa katanya? Istighfarlah dan taubatlah pada Allah, yang banyak istighfar ya. Lalu ada khadimnya, pelayannya dari Syekh Hasan Al-Basri itu bertanya, "Ya Syekh, mengapa datang banyak orang berduyun-duyun kemari menanyakan berbagai problematika hidupnya yang beragam, tapi kau jawab cuma satu, istighfar dan taubat saja?" Kata Syekh Hasan Al-Basri, "Mengapa kau tidak baca Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12? Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada kalian, beristighfarlah kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Dengan sebab istighfar dan taubatmu itu, Allah akan menurunkan hujan yang penuh berkah dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan akan dengan sebab istighfar itu Allah akan memperbanyak hartamu dan keturunanmu. Nah ini kata Allah. Tidak percaya umat ini saudara sekalian. Banyak istighfar dan dulu saudara-saudara banyak orang beristighosa. Entah sekarang ya. Tapi rupanya kalau istighosa itu untuk
mempertahankan kekuasaannya biasanya ya. Di mana istighosa kubro itu dalam rangka meraup perolehan suara yang banyak atau mempertahankan kekuasaan politiknya takut jatuh, istighosa. Sekarang ini ya perlu istighosa ya. Mohon perlindungan pada Allah, pertolongan pada Allah, banyak istighfar ya. Sudah sekali rahmati Allah, maka ini ada sebuah cerita di abad modern ini. Seorang dokter namanya Dokter Ahsin. Dia berada di Pakistan mau ke India, ada konferensi kedokteran di sana. Dia naik pesawat, yang semula pesawat itu tidak terjadi apa-apa, ternyata ada kerusakan sehingga turun mendadak di sebuah bandara yang tidak dikendakinya. Dia mendongkol hatinya Dokter Ahsin ini. Lalu diberi nasihat, ini harus jalan darat karena ini butuh 16 jam untuk delay karena ganti pesawat. Dia tambah marah. Lalu dia mengikuti saran tersebut dengan jalan darat sampai keluar dari tol. Ceritanya ternyata tersesat di pinggiran desa yang dekat dengan hutan. Dia bermalam di situ, saudara sekalian. Lalu bertamu di sebuah tempat di mana penghuninya itu adalah seorang nenek yang sangat tua. Dia diberi suguhan dan menginap semalam di situ. Dia melihat keanehan. Seorang nenek tua ini kalau habis sholat dan berdoa itu memperbanyak istighfar pada Allah, dia mesti menggoyang-goyangkan seorang bocah di sebelahnya. Dia tanya, itu siapa sebetulnya? Oh, ini cucu kami. Orang tuanya sudah meninggal dan dia sejak kecil itu lumpuh. Dan saya berdoa pada Allah dengan istighfar, mesti saya goyang-goyangkan seperti itu. Kata penduduk di sini dan kata beberapa dokter, ini tidak akan sembuh kecuali kamu harus berobat kepada dokter ahli saraf, spesialis saraf, yaitu Dokter Ahsin. Dia kaget. Allahu Akbar, akulah orangnya. Jadi rupanya istighfarnya seorang ibu ini yang tidak bisa berobat kepada dokter spesialis di sebuah kota, namun Allah Subhanahu wa taala mampu menjatuhkan pesawat dan menghadirkan dokternya itu di sebuah desa. Ini apa? Istighfar dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya saudara-saudara, orang kemudian mencari berbagai pengobatan alternatif. Di sini sudah dekat pengobatan itu dengan cara istighfar dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara sekalian, yang terakhir ya perlu saya sampaikan, ini media untuk pengobatan juga dan cara-cara Rasulullah SAW, yaitu as-sadaqah. Kata Nabi, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Ya, harus percaya. Karena ini iman kita kepada Allah dan Rasulnya harus percaya disampaikan oleh Rasulullah. Nabi berkata juga, tadawau mardakum bis sadaqat. Obatilah orang yang sakit di antaramu dengan sedekah. Dalam riwayat tadawu, berobatlah kalian. Mardakum orang yang sakit di antaramu bis sedekah, dengan sedekah. Riwayat Baihaqi. Ada juga riwayat Hudzaifah ibn Yaman, Nabi SAW berkata, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarih yukaffiruha as-siyam was-shalah was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Hadis Bukhari Muslim. Fitnah seorang itu pada keluarganya, ujiannya, cobaannya pada keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya, dan tetangganya, itu bisa ditebus, dihilangkan dengan apa? Asyam, puasa. Bisa menggugurkan. Ya. Wassalah dengan sholat. Juga katanya wassodaqoh dengan sodaqoh. Dan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari hadis ini, saudara sekalian, jelas sekali memuat legalitas dari Allah dan Rasulnya tentang khasiat
obat-obatan ilahiyah dalam menghapus bencana dari kehidupan manusia. Puasa, sholat, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah jenis obat-obatan ilahiyah yang acap kali menjadi solusi atas obat-obatan medis dalam penyembuhan penyakit. Jadi banyak hanya orang menyangkal, mungkin tidak masuk akal karena ini logika dunia, mesti menyangkal logika dunia. Kalau bisa dikompromikan, bagaimana sedekah itu bisa berfungsi untuk menyembuhkan penyakit? Sedekah itu menolong orang lain, ya, memberikan hartanya pada fakir miskin, anak-anak yatim. Ini kata Nabi, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hamba bila hamba itu biasa menolong terhadap sesamanya. Jadi ini secara lahiriah memang sedekah itu kan hanyalah ibadah semata, tidak memiliki efek medis apapun, kata ini pemikiran yang tidak nyambung. Tapi kalau logika langit, saudara-saudara, ya, ini prinsip pengobatan dengan sedekah adalah hanya kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sabda Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Saudara sekalian, ini prinsip-prinsip pengobatan dengan sedekah. Jadi agar sedekah yang kita keluarkan bisa segera menyembuhkan penyakit dengan izin Allah, maka kita harus serius memperhatikan prinsip-prinsip dan rambu-rambu. Ini ada aturan mainnya. Pertama, yakinlah dengan keampuhan sedekah. Kalau tidak yakin tidak bisa, ya. Harus baik sangka pada Allah, karena sakit ini sebetulnya ekspresi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan bisa menggugurkan dosa dan kesalahan, meningkatkan derajat tinggi di hadapan Allah bila kita sabar, yakin Allah lah yang menyembuhkan karena dengan lantaran sedekah. Ini bisa, saudara sekalian. Nah, faktor ini sangat penting, yaitu keyakinan yang sangat besar dalam hati. Jangan sampai bagaimana sedekah bisa mengobati penyakit, ya? Enggak logika katanya. Loh, ini adalah logika langit. Jadi Allah yang menuntun dan Rasulnya. Kalau tidak yakin itu tidak akan bisa ampuh. Lalu yang kedua, niatkan sedekah untuk kesembuhan. Jadi berapa banyak orang itu bersedekah ketika sakit, namun belum kunjung sembuh. Mengapa? Kemungkinan besar dia tidak meniatkannya. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Maka niatkan sedekah, mungkin berupa makanan pada fakir miskin, uang kepada anak-anak yatim. Saudara sekalian, pengalaman saya pribadi, ini ada seorang dokter di Surabaya yang terkena sakit kanker getah bening di lehernya. Lalu ini mau ke rumah sakit, mau menjalani operasi. Istrinya jam 1 malam telepon ke rumah saya. Ini apa ya? Enggak akan saya ambil telepon itu, mengganggu orang tidur. Kok berkali-kali terus. Akhirnya saya angkat. Ternyata ini seorang jamaah, ya. Dia istri seorang dokter ini. Dia nangis-nangis, bagaimana saya Pak Ustadz yang harus kita hadapi ini? Ini besok mau operasi, sudah masuk rumah sakit. Saya bukan seorang dokter, ya, tapi saya tahu dari ajaran Islam ini, saya mengatakan, ibu harus bersedekah. Oh gitu ya? Berapa? Nah ini berapa saya tidak tahu, ya. Ini orang kaya saya lihat, kaya dunia, ya. Saya mengatakan yang spektakuler. Berapa yang spektakuler? Spektakuler itu berapa? Nah gitu lagi. Yang menurut ibu kalau mengeluarkan sedekah itu berat. Masih belum paham ya? Berat. Saya kan nggak tahu kekayaannya berapa, saya nggak tahu. Cuma kan orang kaya. Dia seorang dokter spesialis. Lalu, ya tapi berapa Pak Ustadz?
Nah, ini tawar-menawar akhirnya. Kemudian saya gini aja, memang saya jam 1 malam itu. Saya gini, sudah Ibu, sedekah 10 juta. Mungkin sedikit ya, saya tidak tahu. Tapi pokoknya sudahlah dijalani, 10 juta. Saya temui di rumah sakit, mengasih dia amplop 10 juta. Saat itu, sehari itu, saya bagi-bagi seharian kepada orang-orang yang fakir miskin, ahli ibadah, pada guru-guru ngaji. Saya seharian itu ngelayap di Surabaya itu. Ke masjid-masjid orang ngajar, sedang ngajar Quran, saya minta doa, ya. Didoakan langsung. Rupanya, saudara sekalian, saya mendengar 2 minggu kemudian dia sudah praktek lagi. Sudah sembuh dia. Inilah yakin ya. Ini adalah pengobatan cara Rasulullah SAW. Dan terakhir, bahwa ini prinsipnya, kiat-kiatnya adalah overdosis tidak apa-apa. Ya, overdosis ini lebih mempercepat kesembuhan. Maksudnya kalau overdosis meminum obat-obatan kimiawi medis itu kan dilarang dan itu bahaya. Tapi kalau overdosis dalam pengobatan ilahiyah dengan sedekah, yaitu dengan sebanyak-banyaknya yang spektakuler mengeluarkan sedekah ini, lalu landasi dengan ikhlas. Lalu ini adalah sangat baik, mempercepat kesembuhan. Kalau bisa juga iringi dengan ruqyah syariah, kita banyak ibadah tambahan tahajud dan banyak istighfar dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah urusan itu selesai. Ya, semoga ada manfaatnya. Sebetulnya banyak yang kita bicarakan, namun itulah semoga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Ya, kita tutup doa. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ono aku lagi satu depan. Oke. Ya, insya Allah jumpa lagi Sabtu depan dari adminnya aku. Yang ini sih. Boleh.